Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua dan salam jumpa kembali ya dengan channel ini. Kali ini kita akan membahas tentang sistem kelistrikan pada unit ekskavator PC200, khususnya untuk sistem startnya ya, untuk proses penyalaannya. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa PC200 adalah salah satu unit yang banyak dipakai orang hampir di semua tempat proyek. Itu kita lihat itu ada PC200. Oleh karena itu saya pikir penting untuk kita membahas seperti apa sistem kelistrikannya, khususnya untuk sistem startingnya, agar apabila ada kendala-kendala dalam proses starting, unitnya nggak bisa dinyalakan, setidaknya kita bisa mengetahui penyebab permasalahannya ya, sehingga kita bisa memperbaiki kerusakannya. Oke, langsung saja kita lihat ke diagram elektrikalnya ya. Di sini saya sudah membuat penyederhanaan dari diagram kelistrikan agar mudah bagi kita untuk membaca dari diagram kelistrikan tersebut. Karena kalau kita langsung melihat pada wiring diagram yang ada pada shop manual, itu terlalu banyak komponen yang disajikan sehingga fokus kita akan terganggu. Maka dari itu semoga tampilan sederhana ini bisa mempermudah dan membantu kita untuk mempelajari sistem kelistrikan pada starting sistemnya. Oke, langsung saja. Seperti yang kita lihat pada tampilan gambar ini, sistem kelistrikan pada PC200 itu disuplai oleh 2 buah baterai ya, yang disusun secara seri sehingga nanti tegangan kerjanya menjadi 24 volt. Kemudian ada sebuah baterai relay tipe positif. Kemudian juga ada komponen fusibeling ya, atau breaker nanti yang terlibat dalam sistem ini. Kemudian juga ada fuse juga, konektor, dan yang terakhir adalah kunci kontak ya, yang ada di dalam kabin. Oke, untuk mempermudah kita mengetahui keberadaan komponen ini, bisa kita lihat pada tampilan berikut. Untuk baterai itu letaknya ada di sebelah kanan depan unit ya, yang gambar hijau ini. Kemudian di ruangannya itu juga terdapat beberapa komponen lagi, seperti yang tadi, breakernya juga ada di situ. Kemudian baterai relaynya juga ada di ruangan baterai tersebut. Kemudian komponen yang lainnya lagi berada di area kabin operator. Langsung saja kita akan lihat pembahasan, atau kita akan telusuri jalur kelistrikannya yang ada pada sirkuit. Oke, seperti yang telah kita bahas di awal tadi ya, bahwa sumber tegangan atau sumber power pada PC200 adalah 2 buah baterai ya, yang disusun secara atau dirangkai secara seri sehingga tegangan kerjanya menjadi 24 volt. Kemudian output positif dari baterai tersebut bisa kita lihat pada jalur yang berwarna merah ya. Dari baterai diteruskan menuju ke terminal B pada baterai relay. Nah, jadi output positif baterai itu langsung dihubungkan ke terminal B baterai relay. Dan ingat, komponen ini letaknya ada di ruangan baterai. Kemudian pada terminal tersebut dibuat percabangan ya. Jadi ada kabel lagi yang dikeluarkan dan
diteruskan atau dihubungkan menuju ke pin nomor 1 ya, pada fusible link F05 yang kapasitasnya 30 ampere. Nah, fusible link ini juga letaknya sama seperti yang di awal kita lihat tadi, dia berada di ruangan baterai. Kemudian dari fusible link ini akan dikeluarkan melalui pin 2-nya ya, dikeluarkan menuju ke fuse box. Nah, komponen fuse box ini bukan berada pada ruangan baterai lagi ya, tapi sudah berada pada ruangan kabin operator. Jadi walaupun terlihat di sini jalurnya pendek, sebenarnya kabelnya itu panjang. Yang mana kita tahu bahwa kabin operator berada pada sebelah kiri depan. Dia masuk ke fuse box ke F01 yang kapasitasnya 20 ampere. Nah, kemudian dari fuse box tersebut dia melalui konektor H15 ya, pada pin satunya dia dimasukkan menuju ke kunci kontak. Nah, menuju ke kunci kontak yang ada di right konsol atau konsol sebelah kanan pada terminal B. Nah, kemudian untuk selanjutnya, apabila kunci kontak itu diputar ke posisi on ya, apa yang akan terjadi? Nah, kita akan lanjut pembahasannya pada sirkuit berikutnya ya, sirkuit kelanjutannya. Kita lihat sama-sama di sini. Nah, jadi untuk posisi selanjutnya adalah posisi ACC ya, ACC atau posisi on. Jadi kalau kunci kontak kita putar ke posisi on, itu nanti dalam kunci kontak tersebut terminal yang terhubung itu adalah terminal B, kemudian BR yang hijau, dan terminal ACC yang warna biru. Nah, jadi ada dua terminal lagi yang terhubung sekaligus dengan terminal B ini. Nah, kita lihat otomatis tegangan baterai akan diteruskan juga pada dua buah terminal ini, yaitu pada terminal BR dan terminal ACC. Nah, kita akan telusuri dulu jalur untuk BR dulu ya, satu-satu. Jalur yang warna hijau ini kita bisa lihat. Nah, dari terminal BR tegangan 24 volt dikeluarkan ya, masuk menuju konektor H15 juga tadi ya di pin 2-nya. Terus bisa kita lihat, nah di sini ada percabangan, ada yang dimasukkan ke dioda D01 di pin 2 ya. Tapi karena di sini ada dioda, jadi dia tidak bisa lanjut, stop sampai sini saja. Kemudian percabangan yang satunya lagi, dia dimasukkan menuju ke terminal BR baterai relay ya. Nah, sehingga pada saat ini dia masuk ke terminal BR baterai relay, masuk ke coilnya, karena coilnya ini si groundnya sudah standby duluan, sehingga coilnya aktif. Terciptalah kemagnetan di sini, dan akibatnya apa? Akibatnya kontaktornya terhubung. Maka terminal B dan terminal M pada baterai relay akan terhubung ya. Nah, kita tahu bersama di awal tadi sudah kita bahas bahwa terminal positif baterai ini ya. Nah, ini itu sejak awal sudah standby pada terminal B baterai relay. Nah, karena pada saat kunci kontak kita putar ke posisi ACC atau on tadi, terminal B pada baterai relay terhubung dengan terminal M-nya, maka tegangan 24 volt yang tadi hanya standby di terminal B akan diteruskan ke terminal M. Dan kita lihat pada terminal M itu dia disalurkan lagi ke beberapa komponen ya. Yang pertama, yang paling atas, nah kita lihat ini menuju ke terminal B starting motor. Nah, jadi pada terminal B starting motor sudah standby 24 volt setelah posisi kunci kontak on ya. Kemudian lagi di bawahnya masuk ke relay heater ya, relay heater standby, kemudian dicabang
masuk menuju ke terminal B nya starting motor safety relay, ke safety relay ya, terminal B safety relay. Nah, aktualnya kalau safety relay ini komponennya kan sebenarnya berada pada starting motor ya, cuma pada gambar sirkuit ini dia dipisah. Nah, kemudian yang ketiga, dia disalurkan menuju ke fusible link ya, F04 di pin satunya dan dikeluarkan di pin 2 nya, lalu dimasukkan ke fuse box lagi ya, ke ini ya. Kita lihat dari fuse box ini diteruskan ya oleh fuse yang 10 ampere yang nomor 3 ini ya, fuse nomor 3 teruskan menuju ke ini menuju ke PPC hydraulic lock switch. Nah, menuju ke PPC hydraulic lock switch di sini. Nah, di sini untuk PPC hydraulic lock switch itu switchnya ini ada dua posisi ya. Ada posisi free dan ada posisi lock. Ada bebas dan ada posisi mengunci. Jadi posisi normal sebelum dioperasikan itu adalah posisi lock ya, posisi lock atau posisi terkunci. Nah, kita lihat kalau dia pada posisi lock, terminalnya terhubung ini ya antara oranye dengan yang hijau. Otomatis tegangan baterai tadi atau power baterai tadi akan diteruskan juga oleh PPC hydraulic lock ini menuju ke, kita lihat ya garis yang hijau. Nah, menuju ke ini ke koilnya relay R06. Nah, relay R06 ini letaknya ada di konsol sebelah kanan ya, di rack konsol. Masuk ke sini, kemudian kita lihat groundnya sudah ada standby, otomatis terjadi kemagnetan di sini ya, terjadi kemagnetan. Nah, karena terjadi kemagnetan berarti kontaktornya akan berpindah ini ya. Nah, yang tadi pin 3 terhubung dengan pin 4, maka sekarang pin 3 akan terhubung dengan pin 5. Oke, seperti itu ya yang terjadi pada relay R06 setelah kunci kontaknya kita posisikan pada posisi ACC atau on tadi ya. Kemudian kita lihat yang jalur ACC. Jalur ACC yang warna biru ini ya, perhatikan yang warna biru kemana dia. Nah, dia ternyata masuk ke fuse link juga, jadi masuk ke fuse link di fuse nomor 20 yang kapasitasnya 5 ampere. Kemudian dari situ dia diteruskan menuju ke engine controller ya, atau ECM di pin 39. Di sini ada kode atau tulisan P-switch ACC. Nah, jadi pin 39 pada engine controller ini juga mendapatkan power 24 volt ya setelah posisi on atau ACC tadi. Nah, sehingga ECM pun aktif dan dia akan mengaktifkan semua sensor-sensor engine sehingga dia bisa membaca kondisi sekitar pada saat on tersebut. Untuk apa? Nah, untuk bisa menentukan mode running yang seperti apa nanti setelah unitnya dinyalakan, apakah nanti running biasa atau nanti perlu dilakukan atau diaktifkan warming up dan lain sebagainya. Oke, itu untuk jalur power ya setelah kunci kontaknya diposisikan pada posisi on atau ACC. Nah, selanjutnya apabila kita atau si operator itu meneruskan memutar kunci kontak ke posisi start atau untuk menyalakan unit ya, maka terminal yang terhubung di dalam kunci kontak itu bertambah satu lagi. Jadi selain BR dan ACC tadi bertambah satu lagi yaitu terminal C. Terminal C yang berwarna ungu ini ya, ini juga mendapatkan power sehingga tegangan 24 volt juga keluar dari terminal C ini. Kita lihat kemana dia diteruskan menuju. Nah, yang pertama ternyata dia masuk ke pin 5 ya, pin 5 dari relay R06. Nah,
Tadi sudah kita bahas sebelumnya bahwa pin 5 terhubung dengan pin 3 ya. Pin 3 karena relay R06 telah aktif atau telah nyala sehingga kontaktornya terhubung. Akibatnya apa? Akibatnya power yang dari C kunci kontak tadi diteruskan lagi menuju ke pin 3. Dari pin 3 diteruskan menuju ke pin 4 R07. R07 ini untuk safety ya. Apabila kita memasukkan password pada monitor panel supaya tidak bisa di start apabila orang tidak memasukkan password yang sama seperti yang kita masukkan, tapi biasanya itu tidak diaktifkan fungsi itu sehingga relay ini tidak bekerja. Karena dia tidak bekerja, nah kita lihat dia akan sama seperti ini posisinya sehingga pin 4 terhubung dengan pin 3. Karena terhubung maka powernya diteruskan dari pin 4 masuk menuju ke pin 3 dan dikeluarkan lagi, diarahkan menuju ke terminal S dari safety relay. Menuju ke terminal S dari safety relay. Di sini tidak digambarkan ya sirkuit safety relay. Untuk detailnya mungkin teman-teman bisa lihat video sebelumnya ya, video yang telah saya bikin sebelumnya tentang pembahasan safety relay. Nah, karena terminal S pada safety relay ini telah mendapatkan power 24 volt, maka dia akan menghubungkan terminal B dan terminal C. Nah, kita tahu tadi terminal B nya sudah terhubung waktu on ya dengan 24 volt ini. Nah ini. Nah sekarang B dihubungkan dengan C lagi. Nah sehingga 24 volt yang di terminal B nya ini akan diteruskan ke terminal C. Kita lihat yang warna coklatnya. C diteruskan ke mana dia? Nah diteruskan menuju ke terminal C nya starting motor. Sehingga starting motornya bekerja, terjadilah proses start di situ ya. Terjadi proses start. Dan karena engine di awal tadi sudah mendapatkan power juga, sehingga CM engine sudah mendapatkan power juga di awal, sehingga CM juga bekerja dan terjadilah run ya, atau engine-nya menyala. Nah, ketika engine menyala, maka si alternator akan mengeluarkan output ini pada terminal L ini ya, output, dan outputnya ini kita lihat dihubungkan menuju ke dioda D01 di pin 6 dan pin 6 nya terhubung ke pin 2 ini ya, pin 2, dan juga ada percabangan di sini masuk dia menuju ke terminal R nya safety relay. Sehingga kalau terminal R safety relay ini mendapatkan tegangan 24 volt juga, maka fungsi safety pada safety relay ini bekerja. Dia akan secara otomatis memutus hubungan antara terminal B dan terminal C, sehingga tidak ada lagi power yang masuk menuju terminal C nya starting motor, dan starting motor tidak bekerja meskipun pada saat itu kunci kontak tetap berada pada posisi start ya. Jadi dia sebagai safety untuk menghentikan kerja starting motor apabila engine-nya sudah menyala. Nah, oke teman-teman, seperti itu pembahasan sederhana tentang jalur startnya ya pada PC200 dan juga komponen-komponen apa saja yang terlibat. Nah, dari situ kita bisa mengetahui ya, kalau misalkan terjadi permasalahan tidak bisa start ya, berarti masalahnya ada pada komponen yang ada di sirkuit ini ya. Bisa jadi yang pertama baterainya itu voltage-nya low, bisa jadi, makanya kita pastikan dulu bahwa tegangan baterainya itu tidak boleh kurang dari 24 volt. Kemudian apalagi yang bisa membuat dia tidak bisa start? Bisa jadi ini terjadi kerusakan pada relay R06, karena relay R06 ini tadi seharusnya ketika kunci kontak posisi on dia sudah nyala dengan syarat ya PPC hydraulic lock switch-nya ini tetap posisi lock, maka ini akan nyala pada posisi on sehingga sirkuitnya akan terhubung nanti.
Jadi kalau ini rusak juga tidak bisa start. Atau PPC hydraulic lock switch-nya yang bermasalah. Padahal sudah posisi lock, tapi ini tidak keluar output. Nah, ini juga sama, tidak bisa start. Nah, itu ya. Kemudian bisa juga dioda. Jadi dioda D01 ini yang untuk dioda nomor 2 nya ini tembus, sehingga ketika kita on kan tadi, ini jalur BR ya, yang hijau ini jalur BR yang harusnya tidak bisa dari pin 2 tidak bisa terhubung ke pin 6, karena dia tembus, dia bisa terhubung ke pin 6, sehingga masuklah power 24 volt juga ke terminal R nya safety relay, sehingga meskipun kita start, kalau terminal R nya mendapatkan power 24 volt juga tidak bisa meneruskan atau menghubungkan terminal B dan C, sehingga juga tidak bisa start. Nah, itu beberapa kemungkinannya. Atau juga bisa juga ini teman-teman, fuse yang ada di fuse box ini ya, yang fuse nomor 3 ini kalau dia putus ya, maka power yang menuju ke PPC hydraulic lock juga tidak ada. Akibatnya R06 tidak bisa aktif dan juga tidak bisa start karena pin 5 tidak bisa terhubung dengan pin 3. Atau breakernya ini ya, atau pisu beling yang ini juga disconnect, nah juga sama, maka tidak bisa dinyalakan unitnya. Nah, jadi ada banyak komponen ya yang berpengaruh terhadap proses start pada PC200 ini. Harapannya kita setelah mengetahui sistem ini, kita dapat melakukan perbaikan dengan lebih cepat ya apabila terjadi gangguan pada sistem start di PC 200. Oke, demikian yang mungkin dapat saya sampaikan. Kurangnya mohon maaf. Sekali lagi, semoga ini dapat membantu. Terima kasih telah menonton videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.